Shalom saudara, selamat siang. Apa kabar saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Senang bisa menjumpai saudara kembali siang hari ini. Kita mengucap syukur kita ada sebagaimana kita ada siang hari ini karena Tuhan begitu mengasihi kita. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih, dimanapun saudaraku berada saat ini, mari kita mau beristirahat sejenak. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengucap syukur, kita mau berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan siang hari ini. Sebab setiap perkataan-perkataan firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita. Amin saudara. Mari kita mau menaikkan pujian kita. Harapanku, kepada siapa kita akan berharap? Hanya kepada Tuhan Yesus saja yang menjadi tempat harapan kita, yang menjadi tempat perlindungan kita dalam keadaan apapun juga. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang
kasih Bapa, kami aman jikalau kami selalu bersama-Mu Tuhan. Karena Engkaulah harapan kami, Engkaulah kekuatan kami, dan Engkaulah perlindungan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Engkau Tuhan Yesus. Kami punya Engkau ya Bapa yang baik, yang selalu memperdulikan kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami aman di dalam tangan-Mu Bapa. Kami berterima kasih Tuhan. Kesempatan siang hari ini kami mau mendengar firman-Mu, kami mau menerima firman-Mu. Mari Tuhan, ajar kami, didik kami, tegur kami, kuatkan kami Tuhan lewat firman-Mu, sehingga iman kami tetap teguh, tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada siang hari ini. Mari kita mau belajar bersama-sama, kita mau mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Firman Tuhan yang selalu menguatkan kita, dan kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari, tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna, penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup saya dan saudara. Sungguh kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan siang hari ini akan menguatkan kita, membangkitkan iman, semangat kita di dalam kita mengikut Tuhan. Bagaimana kita melihat hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar dan sulit. Hari-hari ini kita dikejutkan dengan berbagai-bagai berita yang mengecewakan, berita yang menakutkan dan membuat iman kita lemah. Tetapi siang hari ini kita mau mendengar berita firman Tuhan yang menguatkan iman kita. Berita firman Tuhan dari Tuhan sendiri yang akan membangkitkan iman saya dan saudara. Mungkin ada di antara saudara yang saat ini imannya lemah. Mungkin saudara berpikir saya sudah tua. Bagaimana nanti di hari tua saya? Siapa yang akan menolong saya? Siapa yang akan memelihara saya? Siapa yang akan menemani saya di hari tua nanti? Seolah-olah kita berpikir tidak ada harapan di hari tua. Tapi siang hari ini kita bersyukur karena firman Tuhan akan menghibur kita. Teristimewa terutama bagi saudara-saudaraku yang sudah menginjak usia yang tua ya saudara, mungkin lansia saudara. Ada satu penghiburan, ada satu pengharapan lewat firman Tuhan. Kita buka sama-sama di dalam Mazmur pasalnya yang ke-71. Mazmur pasalnya yang ke-71 ayatnya yang ke-5. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Ayatnya yang ke-9 di situ dikatakan, janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku, orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan aku. Kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Suatu seruan dari Raja Daud. Raja Daud memiliki satu seruan kepada Tuhan. Janganlah engkau membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ketika kita menginjak usia yang tua atau lansia ya 50 ke atas saudaraku, mungkin kekuatan kita secara jasmani ini semakin merosot. Mungkin penglihatan kita, pendengaran kita, yang tadinya kita begitu kuat melakukan aktivitas segala apapun, kita mampu, kita bisa, kita kuat. Tapi menginjak usia yang semakin tua ya saudara,
kondisi fisik kita semakin melemah, saudara. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, biarlah keadaan jasmani kita semakin melemah, tetapi rohani kita dibaharui dari hari ke hari. Amin. Meskipun manusia jasmaniah kita merosot, ya, tetapi manusia batiniah kita, rohani kita selalu dibaharui. Justru di masa tua kita, iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Iman kita semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Tuhan. Kekuatan kita mungkin semakin merosot ketika tadinya kita misalnya bisa berjalan 2 kilo misalnya, atau 1 kilo, itu kecil ya saudara. Tapi sekarang mungkin hanya melangkahkan kaki di sekitar rumah rasanya sudah capek, sendi-sendi kita sudah mulai merasakan ada sesuatu yang kurang, misalnya sendi-sendi merasakan nyeri, merasakan nyilu, saudara. Mungkin kita juga mengunyah tidak seperti dulu waktu muda ya saudara. Kita berpikir, wah saya sudah tua. Belum setua yang tua sekali saudara, sudah merasakan sedemikian. Apalagi nanti kalau sudah tua sekali, yang sudah tidak bisa apa-apa, yang mungkin hanya bisa di dalam rumah saja, tidak bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Mungkin kita akan kembali berpikir di dalam hati kita, siapa yang akan memelihara saya? Siapa yang akan menemani saya di masa tua? Satu penghiburan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, seperti ungkapan Raja Daud, janganlah membuang aku pada masa tuaku. Suatu keinginan Raja Daud kepada Tuhan di masa tua Tuhan, supaya jangan membuang dia. Tentunya Tuhan tidak akan pernah membuang kita saudara. Sampai masa putih rambut pun Tuhan berkata, Tuhan tetap menggendong kita. Amin. Sampai masa putih rambutmu, Tuhan tetap menopang menggendong kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang menopang hidup saya dan saudara. Jangan kecil hati, jangan tawar hati, jangan putus asa. Karena ketika kita kecil hati, kekuatan kita menjadi menurun saudara. Sistem imun di dalam tubuh kita akan menurun kalau kita kecil hati, merasa khawatir, merasa depresi. Wah, aku sendiri, gak ada yang menemani aku, anak-anakku jauh di sana, cucuku juga jauh di sana. Kalau aku sakit bagaimana? Kalau aku sedang susah bagaimana? Aku sendirian. Tidak saudara, ada Tuhan Yesus yang menopang hidup kita. Di masa tua Tuhan tetap menggendong. Kuatkan iman saudara, tetap teguh di dalam Tuhan. Tuhan tidak akan membuang kita, Tuhan tidak akan melepaskan hidup kita. Dia akan memegang tangan kita. Seperti kerinduan Raja Daud di dalam ayatnya yang kelima, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan. Raja Daud memiliki satu harapan yang pasti, memiliki satu kekuatan yang luar biasa, karena dia punya Tuhan yang menjadi harapan di dalam hidupnya. Di sini dikatakan, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa mudaku. Raja Daud mengalami satu peristiwa yang luar biasa di dalam kehidupannya. Waktu dia masih kecil, remaja, dia bekerja sebagai gembala domba yang tidak dianggap. Tetapi justru di saat itu, Daud waktu itu sebelum menjadi raja, dia begitu dekat kepada Tuhan. Dia memuji Tuhan sehingga ditulisnya Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia menyadari bahwa Tuhanlah yang menjadi gembala dia. Takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Di situ imannya, harapannya dibangkitkan kembali karena dia tahu Allah adalah harapan dia. Ya Allahku, Engkaulah harapanku ya Allah, kepercayaanku sejak masa mudaku. Kita dari muda percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi harapan kita.
Tuhanlah yang memelihara kita dari hari ke hari. Tuhan tak pernah melepaskan kita. Dan di situ dikatakan, kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan ibuku. Engkaulah telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Amin. Di situ Raja Daud selalu memuji Tuhan. Dia ingat bahwa Tuhan itu memilihnya sejak dari kandungan ibu. Tuhan sudah pelihara sejak dari dalam kandungan sampai dilahirkan, sampai Tuhan pilih menjadi raja. Bagaimana Tuhan mengangkat hidupnya ketika dia jatuh dalam dosa. Tuhan mengangkat hidupnya. Raja Daud mengalami satu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan dia menyadari dan merasakan bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mungkin ada di antara saudara yang saat ini sedang kecewa terhadap anak-anak saudara misalnya, cucu saudara misalnya. Jangan terus kekecewaan itu ada di dalam hati kita. Karena kalau kita kecewa terus membuat hati kita luka terus ditambah luka saudara, maka iman kita akan turun. Iman kita akan lemah dan kepahitan ada di dalam hati kita, dan itu yang menghalangi kita untuk dekat kepada Tuhan. Kita doakan anak-anak kita doakan cucu-cucu kita, supaya apa? Supaya mereka juga dekat dengan Tuhan. Di masa tua, mari saudaraku yang dikasih Tuhan, kita juga mau selalu dekat dengan Tuhan. Saya juga belajar di masa tua, saya mau terus belajar dekat kepada Tuhan, karena aku tahu Tuhanlah harapanku. Aku tahu Tuhanlah perlindunganku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah, sebab Tuhan yang memegang tangan hidup kita. Suatu doa kita siang hari ini, janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Dan Tuhan berkata, janganlah takut anakku, janganlah bimbang, sebab aku menyertai engkau. Sebab aku menggendongmu sampai masa tua. Aku tetap Dia, tetap Tuhan yang menjadi harapan kita. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, bangkit kembali iman kita. Kita percayakan hidup kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sampai masa tua, ingat, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Walau sedetik pun, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dalam setiap musim-musim hidup kita, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Amin saudara. Mari kita mau berdoa kepada Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang siang hari ini merasa sendiri, merasa ditinggalkan, atau merasa aku itu terbuang, tidak ada gunanya lagi, aku tidak berharga. Ingat firman Tuhan. Tuhan berkata, engkau berharga di mataku. Hidup saya dan saudara sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak pandang hina hati yang hancur, saudara. Serahkan semuanya kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan. Engkaulah yang menjadi harapanku, Engkaulah yang menjadi kepercayaanku di masa mudaku sampai sekarang di masa tua. Engkau tetap selama-lamanya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membuang kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami jikalau kekuatan kami habis. Tapi Engkau selalu bersama-sama kami. Janji firman-Mu sampai masa tua, Engkau tetap menggendong kami. Memberkati semua saudara-saudara kami, memberkati semua anak-anak-Mu ya Tuhan dimanapun mereka. Mungkin mereka merasa sendiri, mungkin mereka merasa mereka terbuang, tidak ada yang menemani mereka, tidak ada yang dapat menolong mereka. Mungkin harapan mereka putus, harapan mereka tidak ada harapan lagi. Tapi saat siang hari ini kami percaya harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus mengalir di dalam kehidupan mereka, sehingga siang hari ini mereka memiliki harapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan yang berjanji bahwa masa depan itu sungguh ada dan tidak akan hilang, dan harapan itu harapan ya dan amin di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati semua anak-anak-Mu siang hari ini, semua aktivitas mereka, semua pergumulan mereka, semua
semua doa-doa mereka. Kiranya ya Tuhan, Engkau mendengar dan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada pengertian kami sendiri, tapi kami mengandalkan Tuhan, hidup semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang, selamat aktivitas kembali. Dimanapun saudara berada, sedang apapun juga, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.